Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Karisma Rizky, masih di playlist belajar desain pattern menggunakan Kotlin. Kali ini kita memasuki episode ke-6, yaitu kita akan membahas tentang singleton pattern ya. Jadi di video-video sebelumnya teman-teman sudah belajar macam-macam creational design pattern, mulai dari factory method pattern, kemudian abstract factory, kemudian builder pattern, kemudian prototype pattern. Nah, singleton pattern ini adalah pattern yang terakhir dari creational design pattern ya. Nah, jadi sebenarnya singleton pattern ini apa? Sederhananya gini, ada suatu kelas, dari kelas tersebut kita hanya boleh membuat satu instance gitu. Jadi kita ingin memastikan bahwa dari satu kelas hanya ada satu instance. Kan kalau normalnya dari suatu kelas kita bisa membuat banyak instance ya. Nah, singleton pattern ini memastikan bahwa suatu kelas hanya boleh punya satu instance. Kemudian, satu instance tersebut harus bisa diakses oleh seluruh komponen yang ada di kelas. Makanya di sini dengan kata lain, single object can be used by all other class. Jadi syaratnya ada dua, yaitu instance-nya harus satu, kemudian instance-nya bisa diakses atau bisa digunakan oleh seluruh kelas yang ada di aplikasi. Nah, syaratnya dua itu. Kemudian problem apa sih yang diangkat dari singleton pattern? Ya, problemnya dari dua itu gitu. Jadi ada suatu case atau suatu problem di mana kita perlu membutuhkan satu instance yang satu aja gitu ya. Gimana ya? Jadi instance-nya nggak boleh banyak gitu karena semuanya depend ke satu instance itu. Dan somehow instance tersebut nggak boleh berubah kondisinya gitu ya. Karena kalau instance tersebut ada yang baru kan, instance yang baru itu nggak akan sama dengan instance sebelumnya. Nah, sehingga ada suatu case, suatu problem di mana kita hanya membutuhkan atau harus membutuhkan sebuah instance. Ya, contoh analogi di dunia nyatanya itu adalah pemerintah mungkin ya. Pemerintah yang ada di suatu negara. Itu pasti cuma boleh ada satu gitu. Nggak mungkin di suatu negara pemerintahnya ada dua. Nah, itu kan nanti chaos lah. Nah, ini juga sama case-nya. Ada suatu case di dalam pemrograman di mana kita hanya perlu satu buah instance dari suatu kelas. Nah, kemudian problem yang kedua, dia itu kan bisa diakses secara global gitu. Instance-nya bisa diakses secara global. Nah, karena dia bisa diakses secara global, jadi tidak safe gitu ya. Karena ya ibarat rumah nggak dikunci, nah semua bisa masuk gitu ya, bisa ngacak-ngacak. Nah, kita perlu melakukan suatu metode sehingga somehow singleton pattern atau instance yang kita buat itu aman untuk diakses oleh seluruh komponen yang ada di kelas. Nah, jadi kita bisa atasi problem tersebut dengan singleton pattern. Nah, solusinya seperti apa? Solusi yang pertama, kita buat konstruktornya jadi private. Kenapa? Ya karena kalau konstruktornya jadi private, otomatis kita nggak bisa membuat objek tersebut atau instance dari kelas tersebut dari luar gitu. Ya karena dia private. Kalau dia private artinya hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Nah, artinya yang bertanggung jawab untuk membuat instance dari kelas tersebut adalah kelas itu sendiri gitu. Caranya gimana? Ya di dalamnya kita buat function, buat static method yang bertindak sebagai constructor, sehingga nanti kelas-kelas yang ada di luar yang ingin mengakses instance tersebut mengaksesnya lewat static method. Contohnya UML-nya seperti ini mungkin ya. Ada kelas namanya singleton, kemudian ya instance-nya pasti bertipe kelas tersebut. Kemudian di sini ada konstruktornya juga yang private ya. Kalau min ini artinya private ya, modifiernya. Kemudian kalau plus ini dia public. Nah, kemudian get instance ini adalah static methodnya. Dia akan mereturn instance dari kelas tersebut. Nah, kemudian apa sih yang terjadi di dalam method get instance ini? Nah, di dalamnya ada condition. Kalau instance-nya null, maka buat instance-nya. Jadi misalnya kita mengakses
aplikasi untuk pertama kalinya gitu. Artinya instansinya kan belum dibuat, masih kosong. Nah, sehingga dia memenuhi kondisi ini, kemudian instansinya kita assign dengan instansiasi dari kelas tersebut. Nah, sehingga instansinya nggak lagi null, kemudian dia mereturn instansinya. Sehingga nanti objek yang mengaksesnya atau kelas yang mengaksesnya dapat singletonnya. Nah, gimana kalau dia mengakses kedua kalinya gitu ya? Jadi singleton ini udah pernah dibuat, artinya dia nggak masuk ke instance yang ini gitu, ke blok yang ini. Karena instansinya sudah ada, artinya dia akan mereturn instance yang udah dibuat. Nah, ini sehingga dia suatu kelas pasti mengakses instance yang sama. Karena dia mencegah untuk membuat instance yang baru dengan condition ini. Nah, untuk penerapannya gimana sih? Di Kotlin sebenarnya udah ada singleton ya, cuma ini basicnya seperti ini mungkin ya. Karena di Kotlin juga tidak ada static method atau static variable, kita memanfaatkan companion object. Misalnya database ya. Jadi database adalah contoh yang paling umum. Di sini kita buat private untuk variable instance-nya. Kemudian kita set dulu jadi null. Nah, kemudian ini adalah function statiknya. Seakan-akan statik ya, seolah-olah statik, tapi bukan statik ini. Jadi dia get instance, dia akan mereturn database kalau memenuhi kondisi ini gitu ya. Kalau instance-nya sama dengan null, kita buat instance-nya database. Kemudian kalau instance-nya tidak null, ya kita return instance yang sudah dibuat. Sederhananya seperti itu. Nah, karena dia cuma satu instance gitu ya, ada beberapa syarat yang perlu kita penuhi juga gitu. Kalau dia satu instance, dia nggak boleh diakses oleh dua objek secara bersamaan gitu ya. Nah, kalau misalnya dia diakses secara bersamaan, berarti jatuhnya dia jadi ada dua gitu. Nah, kalau di Kotlin kan kita support juga pemrograman asinkronus, yaitu kita bisa mengakses suatu objek di thread yang berbeda di saat yang bersamaan. Nah, untuk mengatasi hal itu, kita menggunakan synchronize. Gitu. Sehingga ketika instance tersebut diakses gitu ya, dan ada instance lain atau kelas lain yang ingin mengakses instance tersebut, nah itu harus nunggu gitu. Jadi dia nggak bisa diakses secara bersama. Nah, kita bisa memanfaatkan synchronize di sini. Nah, apa sih manfaat dari singleton pattern? Manfaat yang utama adalah ya kita bisa save memory gitu. Kita bisa menyimpan memori untuk hal lain gitu ya, karena objek tidak dibuat setiap requestnya. Ya, karena pembuatan objeknya kan bisa teman-teman lihat di sini akan terjadi cuma sekali gitu. Ketika instance-nya null. Kalau dia udah nggak null atau instance-nya udah dibuat, ya otomatis nggak ada object creation lagi. Karena only single instance is reused again and again. Jadi instance tersebut akan digunakan kembali, digunakan lagi terus-menerus. Gitu. Sebenarnya, seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, di Kotlin itu udah ada singleton. Sebenarnya companion object itu juga singleton sih. Jadi ya companion object ataupun objek seperti ini adalah kan object declaration. Jadi dia berperan sebagai singleton di Kotlin itu. Jadi kalau teman-teman pengen akses properti di dalamnya, ya teman-teman tinggal panggil database dot misal instance atau dot get data dan lain pokoknya. Ini teman-teman kalau pengen belajar object declaration bisa di playlist OOP. Nah, intinya ini adalah singleton di Kotlin ya. Jadi udah disediakan gitu. Kemudian pros cons-nya seperti apa? Untuk pros-nya kita bisa yakin bahwa hanya ada satu instance dari sebuah kelas gitu. Kita bisa yakin. Kemudian instance tersebut bisa mendapatkan global access. Kemudian singleton object is initialized only when it's requested for the first time. Jadi instance dari
kelas singleton itu cuma terjadi saat pertama kali pemanggilan. Instance-nya akan dibuat saat pertama kali pemanggilan. Nah, untuk cons-nya seperti apa? Yang pertama, dia melanggar single responsibility principle. Jadi single responsibility principle ini adalah salah satu dari prinsipal solid ya. Kenapa dia melanggar SRP ini? Karena suatu kelas harusnya kan dia bertanggung jawab terhadap satu tugas saja gitu ya. Nah, sementara di sini dia punya dua tugas gitu ya. Punya dua tanggung jawab, di mana dia tanggung jawab sebagai database, kemudian tanggung jawab kedua adalah tanggung jawab dalam pembuatan instance dari dirinya sendiri. Nah, artinya dia melanggar SRP. Kemudian dia juga membutuhkan treatment khusus gitu ya untuk multi-threading. So, multiple threads won't create a singleton object several times. Nah, di situ seperti yang sudah saya bilang, kita bisa mengatasinya dengan synchronize. Namun, jika problemnya lebih kompleks, mungkin diatasinya harus lebih dari sekedar synchronize ini. Kemudian, it may be difficult to unit test. Jadi, itu adalah pros dan cons dari singleton pattern ini. Kemudian, kita akan praktekkan menggunakan Kotlin. Example di sini saya akan buat. Contohnya saya akan buat government gitu ya. Kemudian kita buat private constructor. Nah, untuk membuat static methodnya, jadi kan syaratnya ada dua tadi. Caranya ada dua. Solusinya ada dua. Kita buat constructornya private, kemudian kita buat static methodnya. Kita buat static methodnya menggunakan companion object. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga buat variable instance-nya. Kita initialize dengan null dulu, sehingga kita bisa buat kondisi bahwa if instance sama dengan null, kita assign instance-nya dengan government. Nah, seperti ini. Kemudian kita return instance. Ini merah karena dia nullable ya. Kita perlu tambahkan saja tanda seru ini. Karena kita sudah bisa pastikan bahwa instance yang di return-nya nggak mungkin null gitu ya. Karena kalau dia null, kita buat dulu instance-nya. Nah, untuk cara aksesnya gimana? Misalnya kita buat function main. Kita buat Indonesia misalnya. Kita buat pemerintahan Indonesia. Normalnya kan kita buat seperti ini gitu ya. Nah, karena konstruktornya private, kita nggak bisa buat dari luar. Cannot access init. It is private in government. Artinya, untuk mendapatkan instance dari government, kita perlu mengakses caranya government, kemudian kita panggil static methodnya. Nah, seperti ini aja. Kemudian kita bisa dapatkan Indonesia gitu. Kita jalankan. Misalnya kita ingin membuat memanggil instance lagi gitu ya. Instance yang sama. Indonesia 2. Nah, Indonesia dan Indonesia 2 ini akan mendapatkan instance yang sama. Mungkin kita bisa buktikan dari ini deh. Kita akan buat variabel global, nama mungkin ya. Var name string defaultnya dia none gitu ya misal. Atau kita tunggu ini dulu deh ya.
Nah, ini untuk yang tadi kita sudah berhasil ngeprint instance dari government. Kita lihat di sini government-nya dengan hashcode atau dengan kode 13221655. Nah, kalau kita print yang Indonesia yang kedua, pasti sama gitu hasilnya. Nah, karena memang dia akan mereturn instance yang sebelumnya gitu. Kita akan buktikan lagi dengan cara lain. Misalnya di sini saya punya variable name none ya. Kemudian untuk Indonesia di awal gitu ya, saya set namanya menjadi apa ya? Awal gitu ya. Kita ganti namanya jadi awal. Kemudian kita akan ngeprint si name-nya. Begitu juga untuk Indonesia 2. Kemudian kita jalankan. Nanti si namanya akan sama gitu ya. Tuh kan di sini namanya jadi sama karena ya instance yang diedit oleh si Indonesia yang pertama ini juga digunakan oleh Indonesia yang kedua ya, karena dia satu instance yang sama. Jadi sederhananya seperti itu. Kemudian saya juga tadi sudah bilang bahwa Kotlin menyediakan singleton ya dengan cara object declaration. Ya, kita misalnya gunakan objek government seperti ini gitu ya. Kemudian kita buat name string none gitu ya. Kemudian kita ganti Indonesianya jadi government. Kemudian government. Nah, kemudian kita jalankan. Ini nantinya akan sama aja. Karena ini sendiri sudah menjadi suatu instance gitu. Kita lihat juga misalnya bagaimana kalau kita print objeknya saja. Nah, dia akan ngeprint instance yang sama. Nah, mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari singleton pattern. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video-video lainnya.